Kembali lagi bersama saya Iksan Kele. Meneruskan cerita yang kemarin, yaitu Kafe Berdarah, karya dari teman Facebook Celeng Oleng. Minggu pagi yang cerah. Pamanku yang dari Jambi datang. Paman datang tidak sendirian. Bibi dan Puspa. Putri mereka pun ikut. Mereka pakai mobil pribadi. Keluarga paman termasuk berkecukupan. Usaha perkebunan sawit milik paman mencapai hektaran. Namun paman ingin mencoba usaha lain, buat menghilangkan jenuh. Lah mosok dari muda cuma taunya sawit aja. Alasan paman. Barangkali kamu punya ide, Cahayu. Paman minta pendapatku. Aku pun mencoba berpikir. Nah, dapat. Apa? Kafe. Iya, paman. Nanti paman bisa refreshing nongkrong di kafe. Bisa minum kopi sambil belajar nyanyi dan karaoke. Paman menatapku antusias. Betul, itu ide yang bagus. Nanti aku nyanyi karaoke, biar nadaku fals. Kan mirip Iwan Fals. Suara tawa paman pun receh. Kami semua pun tertawa. Tapi bagaimana aku bisa merekrut karyawan buat bekerja di situ? Aku sama sekali nggak ngerti loh soal beginian. Paman mengeritkan alis. Gak usah bingung ya. Aku kira Mbak Fani bisa kok. Iya kan Mbak? Tanya Puspa. Aku menggeleng. Kenapa? Aku nggak pernah masuk kafe, Pus. Aku cuma ngerti bunga. Lagian aku kan kampungan. Mana bisa menarik perhatian. Jangan pesimis gitu dong, Mbak. Body oke, penampilan luwes. Tinggal gaya pakaian aja yang perlu Mbak rubah. Misalkan pakai celana jean bebel. Pakai kaos pendek gitu. Sudah. Dia pikir aku ini opot toh. Model apa? Lah masa udulku harus diliatin cowok-cowok. Emang di kafe harus gitu, Bos? Gak juga sih. Cuma buat penarik, ya gitu deh. Aku pikir-pikir dulu deh. Setelah aku pikir lumayan juga sih buat pengalaman. Masa dari lulus sekolah cuma gaul sama kaum feminim yang hanya mengerti bunga dan bunga. Sebulan setelah paman berencana, akhirnya aku memutuskan untuk menerima tawaran paman. Paman pun mengabari kalau ia sedang mencari tempat yang cocok untuk kafe itu. Setelah semua bekal aku siapkan, ayah dan ibu mengstart aku ke PO Bus tujuan Jambi. Ini adalah pertama kali aku melakukan perjalanan jauh. Biasanya paling naik angkot, bolak-balik sekolah, dan perjalanan ini sedikit membuatku takut. Beneran aku takut saat di atas feri, melihat laut yang begitu luas. Takut dan cemas kalau terjadi sesuatu. Aku ingat film Titanic, sebuah kapal pesiar mewah yang tenggelam. Dan sampai kini belum diketahui keberadaannya. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah, sekarang aku sudah sampai Jambi. Beneran kata Mbak Khani, kalau di sini banyak pohon pinang. Suasana dan lingkungan rumah paman benar-benar masih asri. Perkebunan sawit milik paman sangat luas, namun terawat dengan baik. Pendek kata, aku betah banget pastinya tinggal di sini. Nah, paman sudah mencari orang yang akan menata kafe nanti. Kebetulan paman kenal sama Tio. Dia tadinya kerja di kafe, depan seberang jalan sana. Sekarang, kafe itu sudah tutup. Gara-gara menyalahi aturan jam bukanya. Saat itu masih pandemi corona. Nanti juga dia yang main musik secara live. Paman menjelaskan kalau dia sudah punya calon pekerja bagian membuat minuman. Jadi, nanti kamu bisa hubungin teman di kampung kamu yang katanya mau kerja itu. Lanjut paman. Iya paman. Lalu apa nama kafenya? Wah, kayaknya paman kurang paham untuk namanya. Terserah kamu aja deh. Yang penting namanya mudah diingat gitu. Bagaimana kalau Loro Ati? Apa ada artinya buat kamu?
Nggak juga sih, cuma kayaknya itu bagus loh. Loro kan dua, hati kan hati, artinya dua hati. Nah, kalau hati dua, jadi satu gimana? Pasti asik, paman. Atau bisa juga dalam arti lain, loro sama dengan sakit. Hati ya hati, jadi sakit hati. Orang sakit hati kan maunya cari hiburan, termaksud hiburan ke sini. Gitu, paman. Ya, bagus. Ternyata kamu pintar juga muter-muter bahasa. Hahaha, paman tertawa panjang. Tapi ingat, kafe kita ini hanya untuk orang haus, no alkohol. Siap, Dan? Kanaya dan Ambar, teman dari kampungku juga sudah sampai di sini. Hari ini kita siap-siap menata bagian interior dulu. Aku nanti duduk atau berdiri di sini menyambut kedatangan tamu. Ambar sebagai pramusaji, Kanaya sebagai bujukin pelanggan SPG-nya yang di kafe ini. Kanaya memang supel dalam pergaulan, cepat nyambung dengan orang yang baru ia kenal. Cara bicaranya juga enak dengar. Sedangkan Ambar sedikit pendiam, tapi berani bertindak. Ambar pernah memukul seorang cowok yang godain aku. Aku memang enggak suka sama cowok itu. Dasar cowok gokil kali ya. Dia malah pegang buah dadaku. Ya aku jelas marah lah. Cowok itu malah makin kurang ajar. Coba kamu bayangin, gimana rasanya dipermalukan di depan banyak orang. Entah memang nekat atau gila. Dia pegang dan mengelus bokongku. Kalian tahu nggak? Saat itu bokongku basah. Aku lupa nggak pakai pembalut. Padahal hari itu pas aku lagi dapat. Ini hari pertama aku masuk kafe. Sungguh seumur hidup aku nggak pernah menginjakkan kaki di tempat seperti ini. Aku sempat grogi. Juga saat menerima pengunjung pertama. Selamat sore om, silakan. Aku menyambutnya dengan senyum yang sudah aku lakukan. Dia seorang lelaki sedikit tua, penampilannya cukup rapi, seperti seorang yang penting. Lah kamu, ini sudah malam, masa kamu bilang sore? Katanya membuat aku jadi tambah nervous gitu. Oh iya om, aku lupa. Maklumlah, aku baru pertama kerja di sini. Silahkan om. Aku menyodorkan daftar menu. Nampak si om membaca deretan nama-nama menu. Ada kopi hitam, susu, mochaccino, teh hangat, cendol dawet, dan deretan nama cendol lainnya. Dan pilihan si om jatuh pada wedang badrek dan tahu gejrot. Lalu aku menyerahkan pada Wiwin bagian bikin minuman. Satu demi satu pengunjung mulai berdatangan. Itu juga setelah mereka membaca selebaran yang bertulisan Cafe Loro Ati, menyediakan promo dalam rangka peresmian atas dibukanya kafe ini. Aku lihat Wiwi nampak sibuk membuat pesanan. Begitu juga dengan Ambar yang harus bolak-balik membawa hidangan ke meja tamu. Kanaya memang agak santai, duduk di hadapan pelanggan yang sedang minum, lalu mengajak kenalan dan basa-basi untuk menarik hati pelanggan. Kanaya selain supel dalam bergaul, dia juga ringan tangan. Sesekali dia membantu Ambar mengantar atau membawa sajian dari dan ke meja tamu. Kak Tito mulai mencoba mainkan musiknya. Musik-musik lembut ia persembahkan membuat suasana begitu hangat. Terkadang juga Kak Tio memenuhi request lagu dari pelanggan. Jam 12:30 kafe baru tutup. Rencananya buka cuma sampai jam 12:30 aja. Namun karena masih ada 2 cowok yang masih menikmati kopi sambil manggut-manggut dengerin musik, maka mau tak mau Kanaya menemani mereka. Vania, sini. Kanaya memanggilku. Yap, mau pesan apa mbak? Tanyaku bercanda. Pesan senyum kamu buat cowok ganteng di depanku ini, kata Kanaya menunjuk cowok di depannya. Senyum aku mahal loh mbak. Aku lebih suka disuruh merengut, itu gampang. Balasku sambil duduk di depan cowok tadi. Kalian baru ya kerja di kafe kayak gini? Tanya cowok di depanku. Loh kok tahu? Kelihatan banget kakunya. Kafe ini juga baru ya? Iya, baru hari ini buka. Makanya ada promo. Kalau kami minta bir bisa. Aduh sorry deh, di sini no alkohol.
Yang ada cuma cendol. Dan sekian dulu cerita dari saya. Jika kalian memiliki pengalaman horor misteri, silahkan hubungi saya melalui Instagram atau email saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat menceritakan kisah misteri horor lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.